Jika kalian menjadi hacker, apa yang pertama kali kalian lakukan? Phishing? Mencuri rekening saudaramu yang kaya itu? Atau menge-hack status WhatsApp Pak Agus yang tulisannya LC mana lagi yang harus kutumpai? Kalau Lek Bagong jadi hacker, katanya beliau ingin mengungkap seluruh data pemilik angkringan yang ada di seluruh Indonesia. Ia kumpulkan para pemilik yang angkringannya sepi. Dan ia akan ajarkan bagaimana cara menjadi sukses di usia muda seperti Lek Bagong. Tapi Lek Bagong akan memungut biaya 17 juta untuk join kelasnya. Kayak kelas itu ya, apa itu ya? Pokoknya itulah lagian Lek. Apa yang nggak hack tinggal tanya kok. Pakai ngajarin. Kue gila wis tua. Aneh-aneh gue. Karena kalau bicara tentang hacker, ada satu film hacker yang saya udah tonton waktu itu saya masih kuliah semester akhir, entah itu semester akhir yang sudah berapa kali. Ya, yaitu tentang seorang hacker yang mencoba melindungi negaranya dari serangan hacker lain. Penasaran? Jadi begini ceritanya. Dalam sebuah dunia hacker, ada dua jenis hacker. Yang pertama adalah white hacker, dan yang kedua adalah black hacker. Ini bukan soal warna kulit mata. White hacker di sini bertugas untuk meretas dalam tujuan yang baik, sementara black hacker sebaliknya. Mereka adalah para hacker yang bertujuan buruk. Kebanyakan dari mereka melakukan ini untuk kepentingan pribadi. Drew Reynolds, itulah nama aslinya. Tapi ia kerap menggunakan nama Blackjack sebagai nama samarannya dalam dunia hacker. Drew adalah seorang white hacker yang bekerja untuk Kementerian Pertahanan Amerika. Ia ditugaskan untuk mengambil data, informasi, dan segala hal penting untuk pertahanan negaranya. Target hari ini adalah menyikat sebuah kelompok separatis yang berlokasi di Arab Saudi. Setelah beberapa operasi berhasil Drew lakukan dengan mulus, sayangnya tanggal apes nggak pernah ada di kalender. Hari ini rekannya di Kementerian Pertahanan yang bernama Eric menghubungi. Eric bilang kalau kelompok itu telah mengetahui posisi di mana Drew berada. Dan dalam waktu dekat, mereka akan segera menyergap Drew. Drew sempat kalang kabut mendengar kabar itu. Tapi karena Drew adalah seorang hacker jenius, ia segera melakukan plan B yang telah ia persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Tapi ternyata itu semua hanyalah akal-akalan dari CIA. Pimpinan CIA yang bernama Holden mengetahui bagaimana performa baik dari Drew selama dia di kementerian. Dan dia membutuhkan jasa Drew untuk membantunya dari serangan kelompok hacker lainnya. Black hacker ini membuat sebuah program bernama Pantheon. Program itu sangatlah berbahaya bagi keamanan negara Amerika. Pantheon dapat mengatur listrik, air, perpindahan uang di bank, menara seluler, dan masih banyak lagi. Black hacker ini juga telah mematikan listrik di Chicago dan menghilangkan 200.000 watt tenaga listrik di sana. Jika dalam tempo 6 jam listrik di Chicago tidak hidup, maka Chicago akan terpaksa tanpa listrik selama seminggu penuh. Tapi sayangnya kedatangan Drew tidak diterima baik oleh Connell. Dia adalah anak buah langsung dari Holden. Connell menganggap remeh skill dari Drew. Kata Connell, mana mungkin pegawai Kementerian Pertahanan dengan tampilan cupu seperti ini akan lebih jago dari agen CIA, apalagi itu soal urusan ngehack. Tapi Holden coba membela Drew. Ia bilang ia percaya dengan track record milik Drew. Jadi dalam kasus ini, Drew akan dimasukkan sebagai anggota tambahan di CIA. Dan ia harus terpaksa bekerja sama dengan Connell. I will be on in 5 minutes, no damage. Dalam waktu singkat, listrik di Chicago berhasil kembali dibuat normal. Tapi ternyata itu semua bukan hasil pekerjaan Drew, karena ia belum berbuat apa-apa sama sekali. Dan ia belum mendapatkan kunci enkripsi dari program itu. Sudah pasti mereka semua bingung dengan apa yang terjadi sebenarnya.
siapa yang menciptakan Pantheon dan apa tujuannya melakukan ini semua. Setelah Drew melakukan segala observasi tentang Pantheon, ia baru menyadari kalau program ini jauh lebih berbahaya dari yang Holden katakan. Karena hanya dengan memiliki kunci enkripsi pada program itu, maka sama saja dengan menguasai 80% isi dunia. Mereka bisa mengatur apapun dan mengancam negara manapun untuk melakukan yang mereka mau. Dan matinya listrik Chicago hanyalah sebuah salam perkenalan dari pembuat Pantheon ke seluruh dunia. CIA harus segera mencari siapa pembuat program ini. Karena jika terlambat, maka Perang Dunia III akan dimulai dari siapapun yang membeli program ini. Ternyata program Pantheon dibuat oleh pasangan bucin yang bernama Tabs dan Bess. Keduanya membuat program ini untuk keuntungan dirinya sendiri dan berniat menjualnya dengan harga yang fantastis. Mereka menjual program Pantheon melalui makelar dengan membuka lelang dari harga 153 miliar rupiah. Berbagai pihak dari berbagai negara mulai mengincar program ini. Mereka mulai menawarkan harga tertingginya satu demi satu. Dalam mengerjakan kasus ini, Drew tak mungkin bertindak sendirian. Holden juga telah menyiapkan nama-nama agen terbaik CIA yang bisa menemaninya dalam menjalankan misi ini di Bulgaria. Tapi Drew tak mau menerima satupun nama dari Holden. Ia akan menyiapkan nama-nama orang yang akan dijadikan partner dalam menemukan siapa pemilik kunci enkripsi program Pantheon. Fisher, pria garang dengan track record mengagumkan. Ia bukanlah seorang hacker. Tapi dari segala nilai positif yang ada dari diri Fisher, hanya satu yang tak bisa dia kontrol, yaitu amarahnya. Untuk yang kedua, ia adalah seorang wanita yang kerap bekerja sebagai intel. Tapi tugasnya tidak seperti intel pada umumnya yang menyamar dan menangkap targetnya. Gloria Miller. Dia menggunakan titik lemah dari para laki-laki yang akan jadi targetnya. Dan titik lemah itu adalah beger, birahi. Ia beradu penalti dengan setiap targetnya, kemudian mencuri data apapun yang kepolisian butuhkan dalam misinya. Dmitry Stanislav, pria cool dengan kumis menawan yang memiliki keahlian bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Dmitry dan Fisher telah mengenal satu sama lain sebelumnya. Tapi tidak dalam arti yang baik. Karena Dmitry adalah seorang penakut yang meninggalkan Fisher ketika mereka berdua merampok sebuah bank. Karena Drew yang merekrut orang-orang ini, Holden segera meminta Drew untuk menjelaskan pada mereka apa misi yang harus mereka lakukan. Tapi Connell hanya tersenyum sinis dan meremehkan Drew serta timnya yang telah ia kumpulkan. Pria cupu dan culun seperti Drew tentu gemeter dan cuma bisa au ketika harus menjelaskan di depan orang-orang garang seperti Fisher dan Dmitry. Christ's sake, show him, will you? Just show him. Daripada ngomong cuma bisa belibet dan tidak tahu apa intinya, Drew segera unjuk gigi bagaimana sangarnya dia ketika di depan laptop. Drew meminta Gloria untuk menyebutkan satu nama. Dan dalam waktu singkat, Drew bisa tahu nama lengkap orang itu. Di mana tinggalnya, apa tipe HP-nya, berapa nomor HP-nya, berapa nomor sepatunya, bahkan hingga berapa ukuran sempaknya. Semua orang di sana terkejut dengan kemampuan Drew yang di luar nalar. Tapi berbeda dengan Dmitry. You never go in my mail, okay? Not photos that turn me on, photos that turn very strange. Karena urgent, Holden meminta mereka semua segera berangkat. Dan Drew akan menjelaskan misinya dalam perjalanan. Semua orang diberikan senjata satu persatu demi keamanan diri masing-masing dalam misi. Tapi tidak dengan Drew. Orang cupu nyerangnya pakai laptop aja. Begitu kata Holden, sembari menyuruh mereka segera berangkat. Di dalam perjalanan, Drew menjelaskan kalau ia belum bisa menemukan siapa pembuat program berbahaya ini. Tapi ia berhasil mendapat sinyal satu orang yang berniat meretas Pantheon. Jadi mereka akan segera ke sana. Drew yakin kalau pembuatnya tidak akan diam saja melihat programnya diretas oleh orang lain.
Sesampainya di lokasi, Connell yang meremehkan Drew dan tim bodohnya itu segera masuk sendirian. Ia bilang ia akan mengatasinya sendiri nanti di dalam. Connell mendengar segala instruksi dari Drew tentang target yang mereka incar. Pria botak yang sedang memakai laptop adalah target yang harus Connell dapatkan. Connell segera melancarkan aksinya dengan memesan minuman lalu meninggalkan dompetnya. Ketika perhatian pria itu teralih pada dompet milik Connell, Connell segera menancapkan flash disk yang sudah diisi program oleh Drew ke laptop pria botak tadi. Sayangnya niatan itu sudah ketahuan dan membuat Connell akan dihabisi saat itu juga. Fisher dengan kesabaran yang hanya setipis tisu itu pun segera datang untuk menyelamatkan Connell. Setelah Drew dan kawan-kawan berhasil kabur, pria botak tadi berniat untuk pergi dari lokasi. Tapi sayangnya, Bess tiba-tiba datang dan segera menghabisi pria itu dalam waktu singkat. Drew dan seluruh kawannya kini mulai mendapat titik terang. Ia akhirnya mendapat lokasi di mana maklar program Pantheon itu berada. Mereka bagi tugas masing-masing untuk mengawasi maklar satu ini. Connell menjadi orang pertama yang menjadi mata-mata dan menginfokan segala gerak-gerik maklar itu. Dan ketika ia akan ngopi, maka tugas Fisher lah untuk melayani minuman yang maklar itu pesan. Rencana ketiga adalah milik Gloria. Ia bertugas untuk menggoda maklarnya. Tapi sayang seribu sayang, pria itu tidak tertarik pada Gloria dan nampaknya lebih tertarik pada ketampanan Fisher. Ada yang salah. Baru saja mereka akan bertindak, tapi pergerakan maklar ini ternyata terlalu cepat. Baru sekali seruput kopi, ia langsung pergi. Melihat maklar ini tak doyan wanita, kini giliran Dimitri yang bertugas menggodanya. Sayangnya, Dimitri bukanlah tipenya. Jadi adanya Dimitri hanya dicuekin dan ditinggal begitu saja. Langkah maklar ini tertuju ke stasiun kereta bawah tanah. Mereka semua segera terburu-buru mengejarnya dengan berbagai macam cara. Sayangnya ketika Connell akan masuk dan mengikuti maklar tadi, pintu kereta terlalu cepat tertutup. Drew yang bertugas melacak sinyal di mana maklar itu berada, tiba-tiba kehilangan sinyal. Dan membuat mereka kehilangan jejak di mana maklar itu pergi. Sementara di tempat lainnya, Holden yang sedang berada di kantor DPL Bulgaria, tiba-tiba mendapatkan tembakan dari orang asing. Walau terluka parah di lengan kirinya, tapi nyawa Holden masih berhasil terselamatkan. Dan harus segera diselamatkan juga. Karena kegagalan mereka dalam mengejar maklar tadi, Connell yang marah pun segera membentuk tim baru. Dan menganggap tim buatan Drew hanyalah agen buangan yang tak berguna. Kalimat itu melukai hati Fisher, Gloria, dan juga Dimitri. Ketiganya juga berniat untuk mundur dan pergi saja dari misi ini. Tapi misi haruslah tetap berjalan. Jadi Drew ikut memantau pergerakan tim baru milik Connell. Tim barunya berhasil mendapat lokasi maklar tadi. Dan mereka berniat menyergapnya saat itu juga. Selama pemantauan, Drew mendapat telepon dari Eric. Mereka berdua telah sama-sama mendapat satu target, yaitu tips. Drew meminta database tips, agar dapat Drew akses dan ia telusuri di mana sebenarnya tips berada. Kembali pada misi dari tim baru Connell. Ternyata itu semua hanyalah jebakan. Karena titik GPS yang mereka dapat ternyata dipasang di seekor keledai yang membawa kepala maklar tadi di dalamnya. Dan ternyata dalang dibalik ini semua adalah pemilik program Pantheon yang baru, Oleg Konstantin. Dia adalah pemimpin lebih dari sepertiga pasukan bersenjata di Bulgaria. Dan penembakan Holden juga berdasarkan perintah dari Oleg. Saking powerfulnya Oleg, ia juga berhasil merebut base dari kekasihnya dengan bayaran 3 kali lipat lebih banyak dari yang Tepes berikan. Oleg juga memangsa Tepes untuk melaksanakan tugas pertamanya, yaitu membuat listrik di seluruh Bulgaria padam dan membuat Bulgaria dalam kondisi gelap gulita.
Pihak CIA juga akhirnya berhasil mengungkap siapa saja orang di balik program Pantheon. Kantor pusat CIA menginfokan untuk berhati-hati melawan Olak, karena ia sangatlah keji ketika ada orang yang mengganggu rencananya. Kantor pusat juga menyampaikan kalau Holden dan anak buahnya harus segera mengerahkan pasukan. Itu semua sebelum Olak kian merajalela dengan program Pantheonnya. Kondisi yang kian kacau juga mengharuskan Drew berpikir cepat. Ia kembali menghubungi Eric. Ciri-ciri Taps telah berhasil Eric dapatkan, dan info itu segera Drew gunakan untuk bergerak mencari di mana Taps berada. Drew segera kembali ke tim yang ia buat, tapi karena mereka masih sakit hati karena perbuatan konyol tadi, maka Drew harus segera membujuknya. Drew bilang, kita harus membuktikan pada CIA kalau kita ini bukan agen abal-abal, atau kita juga bisa balaskan dendam kita karena kita sudah dibilang agen sampah dan buangan oleh Connell. Kita bahkan bisa menyelamatkan dunia jika berhasil dalam misi ini. Merasa belum berhasil dengan cara tadi, Drew mulai membujuk Gloria. Berdasarkan data yang Drew miliki, Gloria sejatinya memiliki kemampuan lebih dari hanya menggoda. Gloria adalah seorang petarung jarak dekat terbaik. Tak hanya itu, Gloria juga adalah seorang penembak handal dan presisi. Pujian itu berhasil membuat Gloria luluh dan membuatnya memutuskan untuk mau membantu CIA lagi. Sementara untuk Fisher, ia tahu emosi dan amarah Fisher adalah sebuah kekurangan. Tapi Drew memanfaatkan itu. Ia berjanji akan memberikan kesempatan untuk Fisher melepaskan semua emosinya pada misi nanti. Dan itu juga berhasil membuat Fisher mau ikut dalam misi ini. Dan yang terakhir, Dimitri. Kalau yang ini belum sampai Drew membujuk, Dimitri sudah ketakutan dengan pasukan yang Olak miliki. Mereka berempat takkan berhasil mengalahkan banyaknya pasukan milik Olak. I guess you guys need someone like me to figure out a way to get you idiots in and out of there alive. Dan tambahan Holden di dalam tim membuat kepercayaan diri Dimitri naik dan memutuskan ikut dalam misi ini. Sampailah mereka berempat di lokasi yang telah berhasil mereka dapatkan sebelumnya, dengan Holden yang mengawasinya dari kantor. Mereka masih coba mencari cara bagaimana masuk ke tempat yang dipenuhi oleh para pasukan bersenjata itu. Ketika Fisher coba berinisiatif, niatan itu segera ditahan oleh Drew. Drew tahu ini bukanlah keahlian Fisher, tapi ini adalah keahlian Gloria. Jadi serahkan senjata ini pada Gloria dan kita lihat apa yang terjadi. Setelah berhasil menundukkan dua penjaga yang ada di sana, Fisher dan Dimitri segera menyamar dengan menggunakan baju penjaga. Hal itu berhasil mengelabui penjaga lainnya yang ada di sana dan membuat mereka bebas melenggang masuk ke dalam bangunan itu. Holden meminta mereka untuk membagi peran. Gloria dan Drew naik, sementara Dimitri dan Fisher akan mengecek basement. Ketika di atas, Drew menemukan sebuah komputer, dan itulah senjata yang sangat berbahaya jika digunakan oleh Drew. Ia meretas ruang kendali yang ada di lantai paling atas menggunakan sebuah komputer lawas. Tindakan Drew itu berhasil diketahui oleh Taps dan membuat Olak serta seluruh pasukannya harus mengecek apa yang terjadi di bawah sana. Sementara Fisher dan Dimitri yang ada di basement nampak heran. Kenapa semua lokasi seakan kosong dan tidak ada satupun orang di situ? Tapi ia sedikit mencurigai kalau ini adalah sebuah jebakan. Karena ia melihat adanya rokok yang dalam kondisi masih hidup. Dan beberapa makanan yang terlihat masih hangat. Ketika Fisher kian masuk ke dalam ruangan-ruangan yang ada di sana, akhirnya ia menemukan apa yang ia cari. Good news. I got my 20. Karena terlanjur panik dan kaget, Fisher tak sengaja menghabisi semua orang yang ada di dalam sana. Sayangnya, orang yang harusnya mendapat surprise tadi tiba-tiba datang. Lalu segera kabur melarikan diri dan memencet tombol darurat yang ada di basement. Tombol darurat itu membuat base juga harus mengecek situasi yang ada di bawah. Dan kosongnya ruang kendali dimanfaatkan Taps untuk kabur dari ruang kendali. Ia tak ingin diperbudak oleh Olak, yang juga sudah menghasut kekasihnya. Tindakan Taps ini membuat saluran gas yang ada di Bulgaria mulai bocor sedikit demi sedikit.
Jika itu tak segera ditutup dengan program Pantheon, maka sebagian besar negara Bulgaria akan terbakar karena gas-gas yang bocor. Drew dan Gloria harus terjebak dalam situasi baku tembak yang menegangkan. Tapi Gloria ini memanglah seorang penembak yang handal. Hanya dengan 2 peluru saja, ia berhasil menaklukkan 2 pasukan bersenjata di depannya. Di tengah kekacauan itu, Drew tiba-tiba melihat ada Taps yang sedang mencari jalan untuk kabur. Drew segera menghadang niatan itu. Drew bilang pada Taps, mereka berdua hanyalah seorang hacker. Dan menghabisi orang bukanlah pekerjaan mereka. Jadi berikan program itu padaku, agar kekacauan yang lebih besar tidak akan terjadi. Tapi Taps yang memang pada dasarnya mata duitan tidak peduli dengan omongan Drew. Lalu ia menyerang Drew dengan pisaunya. Flash disk yang berisi program Pantheon itu jatuh dan rusak. Drew seperti sudah menyerah dengan keadaan yang sudah ada. Holden juga meminta mereka semua keluar dari sana. Tapi itu tentu tak mungkin. Pasukan bersenjata yang Olak miliki tentu akan menghadangnya dan menghabisinya. Jadi Drew tak memiliki pilihan lain selain melanjutkan misi ini dan mencari cara untuk menghentikan kekacauan yang telah terjadi. Drew meminta Dimitri dan Fisher untuk terus mengalihkan perhatian dari pasukan bersenjata milik Olak. Sementara Gloria dan Drew akan mengurus sisanya di ruang kendali. Waktu mereka hanya tersisa 8 menit saja sebelum ledakan terjadi karena saluran gas yang bocor tadi. Drew meminta Gloria untuk mencarikannya kabel-kabel yang akan ia gunakan untuk mencegah ledakan yang akan terjadi. Karena flash disk tadi sudah rusak, maka satu-satunya cara Drew untuk mencegah ini adalah membuat program baru yang bertujuan untuk menghadang segala dampak buruk dari program Pantheon buatan Taps. Dimitri dan Fisher masih terus berjibaku dengan seluruh pasukan yang Olak punya. Sementara Drew dan Gloria masih terus bergelut dengan kabel-kabel yang akan mencegah hancurnya negara Bulgaria. Di tengah-tengah Drew sedang merancang program buatannya, ia mendapat info dari Fisher kalau Dimitri lagi-lagi kabur meninggalkannya. Dan Base juga terlihat akan menyerangnya. Mendengar Base ikut dalam pertarungan ini, Gloria pun segera turun dan menemui Base. Mereka akan bertarung secara adil, wanita melawan wanita, dan tanpa senjata. Di tempat lainnya, Fisher telah berhasil dikepung oleh pasukan seruan Olak. Fisher yang sudah dalam kondisi terdesak pun terpaksa menyerah. Ia menurunkan senjata miliknya. Ketika ia sudah pasrah, Dimitri tiba-tiba kembali datang membawa mobil miliknya. Lalu ia segera mengeluarkan bazooka dari mobilnya. Tapi kekacauan belum berhenti. Olak beserta pasukannya segera datang membawa tank. Fisher tanpa gentar segera menghadapi tank itu dengan bazooka di tangannya. Sayangnya tembakan Fisher meleset dan justru meledakkan mobil milik Dimitri. I'm sorry, man. Collateral damages. Give me another shell. Fisher dan Dimitri pun segera kabur ketika tank itu terus coba mengejarnya. Dimitri coba berdiri dan menantang Olak yang ada di dalam untuk segera keluar dan melawannya. Tapi sayangnya anak buah Olak justru keluar dengan senapan mesin miliknya, yang sudah pasti membuat Dimitri ketar-ketir dan segera lari menyelamatkan diri. Sementara itu, pertarungan Base dan Gloria masih berlangsung dengan sengit. Tak satu pun dari mereka mau mengalah. Base yang mulai terdesak juga segera mengeluarkan pisau untuk melukai Gloria. Tapi Gloria berhasil merebut pisau itu dan menghabisi Base dalam sekali tusuk. Sementara Drew harus terus berkutat dengan program buatannya. Waktu juga kian menipis dan membuat mereka mulai harap-harap cemas dengan yang Drew lakukan. We did it. Dan akhirnya,
Para agen buangan ini akhirnya berhasil membuktikan dirinya dengan menyelesaikan misi ini dengan sangat epik. Drew berhasil membuat program baru dalam waktu singkat dengan komputer jadul seadanya. Sementara sisanya berhasil menaklukkan satu persatu pasukan bersenjata yang ada. Bahkan Fisher berhasil menghabisi Olak juga dengan keberaniannya. Segala perjuangan yang telah mereka lakukan tidak hanya untuk negara Amerika atau untuk CIA saja. Tapi mereka juga berhasil menyelamatkan dunia dengan jasa-jasa yang telah mereka lakukan. Mereka pun menutup aksi bersejarah mereka dengan roti ulang tahun yang tadi ada di basement. Sebagai penghargaan dari segala kerja keras yang telah Drew lakukan, Holden pun tanpa pikir panjang segera mengangkat Drew sebagai agen resmi dari CIA. Drew tentu saja senang. Tapi ketika Holden minta kalau ia harus menuruti apapun kata Holden dan harus menggunakan tim yang Holden siapkan, Drew menolaknya. Baginya, tak ada yang jauh lebih buruk dari meninggalkan orang yang telah menemaninya berjuang bersama. Pelajaran tentang arti sebuah perjuangan, pembuktian bahkan hingga pertemanan bisa kita ambil dari tokoh Drew. Bagaimana caranya menolak pekerjaan yang mungkin jadi impian bagi seluruh white hacker dan lebih memilih teman-temannya. Lalu tentang bagaimana ia memperjuangkan negara dan juga harkat martabat dirinya sendiri. Itu semua adalah sebuah pelajaran yang mahal yang tak semua orang bisa melakukannya. Membuktikan kapasitas diri sendiri terhadap orang lain terkadang memang diperlukan. Karena balas dendam terbaik adalah membuktikan bahwa dirimu jauh lebih baik dibanding yang meremehkanmu. Dan segitu aja saya dan lupa sama siapa saya ini. Saya dan tim Pusra Epic Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komen. Terima kasih buat yang sudah mensubscribe. Dan juga terima kasih buat yang sudah memencet tombol thanks ya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Amin. Dan sebelum saya menutup video ini, izinkan saya memberikan satu pesan. Seperti biasa, kalau kalian lagi ada masalah dan itu berat banget, gak ada salahnya buat duduk sebentar, buat tenang sebentar, gak ada yang buru-buruin kalian. Ya kan? Tarik napas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.